Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak hebat, yuk kita simak videonya. Nah, anak-anak hebat, untuk pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama IPS KD 3.3 dan 4.3, yaitu menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal serta menjelaskan jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi sesuai tempat tinggalnya. Dan yang kedua yaitu pelajaran bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9, yaitu menjelaskan amanat dalam teks fiksi serta mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Nah, untuk materi yang pertama yaitu jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Penduduk Indonesia tinggal di tempat yang berbeda-beda, misalnya di perkotaan atau pedesaan. Setiap tempat tinggal tersebut memiliki lingkungan dan sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, hal itu dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Akibatnya, terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Yang pertama yaitu ada jenis pekerjaan di perkotaan. Nah, perkotaan memiliki jumlah penduduk yang padat sehingga banyak memunculkan jenis pekerjaan. Hal ini mengakibatkan banyak dibangunnya kawasan perkantoran. Jenis pekerjaan yang terdapat di kawasan perkantoran antara lain pegawai kantor dan petugas keamanan. Misalnya yaitu pekerjaan yang terdapat di perkantoran yaitu pegawai kantor. Nah, kemudian yang kedua yaitu jenis pekerjaan di pedesaan. Nah, pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan memiliki lingkungan yang asri. Banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Misalnya, penduduk pedesaan yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai petani atau peternak. Sedangkan penduduk pedesaan yang tinggal di daerah pantai umumnya bekerja sebagai nelayan. Jadi penduduk di pedesaan yang tinggal di dataran tinggi itu mereka memanfaatkan tumbuhan untuk berkebun. Nah, anak-anak hebat, yang selanjutnya kita akan beranjak ke materi jenis pekerjaan terkait ekonomi sesuai tempat tinggalnya. Anak-anak hebat, tahukah bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda? Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi alam dan aktivitas masyarakatnya. Nah, kegiatan ekonomi tersebut terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa yang membedakan ketiganya? Nah, produksi itu adalah cara membuat barang dan bagaimana jasa dilakukan. Sedangkan distribusi adalah cara memutuskan siapa yang mendapatkan barang dan jasa. Adapun konsumsi adalah cara manusia menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Nah,
coba kita perhatikan peta Provinsi DKI Jakarta. Nah, di atas sana ada Kepulauan Seribu. Banyak terdapat tempat wisata. Masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu ada yang bekerja sebagai pemandu wisata. Kemudian ke bawahnya ada Jakarta Barat. Nah, banyak terdapat pusat perbelanjaan. Masyarakat di wilayah Jakarta Barat ada yang bekerja sebagai karyawan dan pedagang. Kemudian ada wilayah di Jakarta Selatan. Nah, Jakarta Selatan ini banyak terdapat sekolah. Masyarakat di wilayah Jakarta Selatan ada yang bekerja sebagai guru. Kemudian ada Jakarta Timur. Nah, banyak terdapat pabrik di Jakarta Timur. Masyarakat di wilayah Jakarta Timur ada yang bekerja sebagai buruh. Kemudian selanjutnya ada Jakarta Pusat. Nah, banyak terdapat perkantoran, sehingga masyarakat di wilayah Jakarta Pusat ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan karyawan swasta. Dan yang terakhir ada Jakarta Utara. Nah, banyak masyarakat di wilayah Jakarta Utara bekerja sebagai nahkoda dan nelayan, karena Jakarta Utara ini dekat dengan pelabuhan dan pantai. Nah, jadi ini merupakan jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Untuk selanjutnya kita akan beranjak ke materi bahasa Indonesia, yaitu amanat dalam teks fiksi serta mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Anak-anak hebat, amanat itu merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat ini dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks fiksi. Nah, dalam teks fiksi terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang berwatak positif, ada juga tokoh yang berwatak negatif. Nah, untuk memahami amanat yang terkandung dalam suatu teks fiksi, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, bacalah cerita fiksi tersebut. Nah, setelah dibaca cerita fiksi tersebut, lalu pahamilah karakter atau watak setiap tokoh yang berperan dalam teks fiksi tersebut. Nah, watak tokoh dapat diketahui melalui beberapa hal, diantaranya melalui penjelasan pengarang cerita atau yang tertera dalam cerita. Nah, penjelasan mengetahui watak tokoh tersebut dapat menentukan dan memahami amanat yang terkandung dalam teks fiksi tersebut. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh dari teks fiksi. Nah, ini merupakan contoh dari teks fiksi. Yang pertama, kita harus baca dulu teks fiksi ini. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, Rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, Rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang.
Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang berharap menemukan telur-telurnya. Nah, itu merupakan contoh teks fiksi. Setelah kita membaca teks fiksi tersebut, lalu kita akan mengetahui dari amanat dan watak tokoh tersebut. Nah, amanat dan watak tokoh dari teks fiksi tadi adalah: yang pertama, pelaku cerita atau tokohnya adalah rubah dan ayam. Nah, kemudian kita dapat mengetahui watak rubah, yaitu negatif atau tidak baik. Kemudian ada juga watak ayam. Nah, watak ayam itu adalah penyabar. Nah, itu merupakan watak dari kedua tokoh tersebut. Kemudian kita juga dapat mengetahui amanat dari teks fiksi tersebut, yaitu janganlah kamu mengambil barang orang lain tanpa izin. Nah, itu merupakan amanat dan watak tokoh dari teks fiksi tadi. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Nah, di sini anak-anak hebat ada tugas kerjakan halaman 23 di buku pena jilid 4D, yaitu mencari informasi tentang jenis-jenis pekerjaan pada kota Bogor, Sumedang, Pelabuhan Ratu, Bandung, dan Cirebon. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.